Di saat itulah Dajjal kehilangan mata kanannya. Jadi Dajjal normal dengan kedua mata sejak lahir. Kapan dia kehilangan mata kanannya? Di saat dia disalib, di saat perayaan Paskah. Itulah yang disebut dengan peristiwa Paskah. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan meluruskan pengajaran dari Ustadz Rahmat Baikuni. Bagaimana di Paskah ini dia sedang membahas tentang Paskah. Tapi tahu nggak, aneh banget konsep Paskah yang dipunyai oleh Ustadz Rahmat Baikuni. Mari kita langsung saja nonton videonya. Seperti apa Dajjal ya? Panitia, nanti kita bertemu lagi panitia ya, dalam kasanah dakwah insyaallah ya. Episode kedua insyaallah. Nah, 5 menit lagi. Ini yang membuat saya yakin kalau yang disalib itu Dajjal. Mudah-mudahan ada orang Kristen yang mendengar. Ya. Nah, di sini Ustadz Rahmat Baikuni berharap ada orang Kristen yang mendengar mengenai Dajjal itu ya. Kan saya sekarang sudah dengar, jadi cukuplah saya mewakili orang Kristen seluruh Indonesia Raya, bahkan seluruh dunia ini mengenai Paskah yang katanya ada kaitannya dengan Dajjal. Mari kita lanjut saja nonton videonya. Rasulullah bersabda, "Ma ba'asallahu nabiyyan katun min Adam ila taqumusah." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun dari Nabi Adam sampai hari kiamat illa anzaru qaumahum, kecuali mereka akan menasihatkan, memperingatkan kaumnya tentang bahaya fitnah Dajjal. Wal yaum sa'ukhbiru lakum ma lam yukhbir min qabl. Aku akan beritahukan hari ini kepada kalian sesuatu yang belum pernah mereka sampaikan. Innahu a'war wallahu la sabi'awar. Sesungguhnya Dajjal pecak sebelah mata kanannya dan Allah tidak pecak. Ingat, a'war di sana bukan buta tapi pecak. Ada orang matanya normal tidak bisa melihat, disebutnya apa? Buta. Tapi kalau ada orang matanya rusak sebelah, disebutnya pecak. Nah, dia itu pecak. Lihat a'war dalam kamus Al-Munawir, artinya pecak. Kenapa cuma Rasulullah yang menyebutkan kalau Dajjal pecak mata kanannya? Kenapa Nabi yang lain tidak menyebutkan? Karena peristiwa pecak sebelah mata kanannya terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Herodes dengan pedangnya tadi menusuk-nusukkan ke tubuh Yudas. Salah satu tusukan pedang itu mengenai mata kanan Yudas Iskariot. Di saat itulah Dajjal kehilangan mata kanannya. Jadi Dajjal normal dengan kedua mata sejak lahir. Kapan dia kehilangan mata kanannya? Di saat dia disalib, di saat perayaan Paskah. Itulah yang disebut dengan peristiwa Paskah. Lucu kan guys? Lucu banget. Ini kalau ada anak sekolah minggu dengar, ini nggak harus saya lah yang luruskan. Anak sekolah minggu saya pun di sini bisa luruskan pengajaran dari Pak Ustadz Rahmat Baikuni. Oke, ada 3 hal yang saya mau sampaikan di sini. Yang pertama, apa yang diceritakan oleh Ustadz Rahmat Baikuni ini tidak akan pernah Anda temui di buku atau referensi manapun, kecuali Pak Ustadz Rahmat Baikuni sendiri yang membuat buku itu ataupun konco-konconya. Tetapi sejauh yang ada saat ini nggak ada itu. Itu hanya ada di karangan fiktif Ustadz Rahmat Baikuni. Yang kedua, dalam video itu dia berpikir bahwa Dajjal itu adalah Yudas dan yang disalib itu adalah Yudas. Sehingga dia mengatakan bahwa yang disalib adalah Dajjal. Nah, Dajjal ini katanya kehilangan mata kanannya. Entahlah mata kanan atau mata kiri. Pokoknya satu matanya tertusuk. Herodes dengan pedangnya tadi menusuk-nusukkan ke tubuh Yudas. Salah satu tusukan pedang itu mengenai mata kanan Yudas Iskariot. Di saat itulah Dajjal kehilangan mata kanannya. Jadi Dajjal normal dengan kedua mata sejak lahir. Kapan dia kehilangan mata kanannya? Di saat dia disalib, di saat perayaan Paskah. Itulah yang disebut dengan peristiwa Paskah. Nah, itulah yang disebut dengan Paskah. Sekarang gini saja guys, sebenarnya yang ditusuk pada waktu itu mata atau perut ataupun lambungnya. Nah, menurut kalian yang mana? Sepanjang kitab Injil tidak pernah dikatakan bahwa Yesus, kalaupun Yesus disebut Judas ataupun Dajjal, oke lah. Kalaupun itu yang disalib adalah Dajjal, oke. Dalam Injil tidak pernah yang ditusuk itu matanya, tetapi yang ditusuk adalah lambungnya. Yohanes 19 ayat 34, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Apa dikatakan di situ? Lambungnya ditikam sehingga sampai air dan darah keluar. Jadi bukan mata gitu loh.
Dikatakan lambung, dibilang mata, ini aneh-aneh. Mungkin ini yang namanya menambahi ataupun merubah Injil kali ya. Kalian ini suka fitnah-fitnah Kristen katanya yang rubah-rubah Injil dan lain sebagainya. Sebenarnya siapa yang ngubah? Kayaknya ini cerita-cerita fiktif inilah yang merubah sebenarnya. Itu yang pertama. Jelaslah bahwa bukan mata yang ditusuk tetapi lambung. Yang kedua yang saya mau tanggapi, katanya yang menusuk-nusuk ini, orang yang di kayu salib ini atau yang katanya dia adalah Dajjal, adalah Herodes menurut Ustadz Rahmat Baikuni. Herodes dengan pedangnya tadi menusuk-nusukkan ke tubuh Yudas. Salah satu tusukan pedang itu mengenai mata kanan Yudas Iskariot. Guys, tahu nggak sih? Sebenarnya Herodes itu tidak terlibat dalam penyalipan Yesus. Yang memvonis Yesus pun untuk disalibkan adalah Pontius Pilatus. Itu pun karena dia terpaksa sebenarnya, didesak sama orang Yahudi. Tetapi Herodes justru menyerahkan kepada Pontius Pilatus. Herodes tidak mau menyalibkan karena apa? Nggak tahu persoalan dan masalahnya. Sebab Yesus tidak didapati ia bersalah. Kalau saya ngomong saya ada ayat Alkitabnya. Mungkin kalau Bapak Rahmat Baikuni ada ayatnya, yang lain mana? Tapi nggak ada guys. Mari kita akan lihat saja ayatnya. Dalam Lukas 23 ayat 8 dikatakan di situ, ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Tetapi ketika di sini Herodes meminta tanda terus ataupun suruh Yesus bikin mujizat, Yesus nggak mau. Emang pertunjukan sirkus. Dia tidak mau dan dia hanya diam saja. Oleh karena itu apa yang dilakukan Herodes? Ayat yang ke-11 dikatakan, maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dikatakan di situ, mengirim kembali ia, Yesus, kepada Pilatus. Herodes tidak mau terlibat dalam penyalipannya. Ayat 12, dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus, sebelum itu mereka bermusuhan. Ternyata pemberian dari Herodes ini membuat Herodes dan Pilatus akhirnya bersahabat. Tetapi di sini Pilatus yang terlibat dalam penyalipan Yesus, Herodes tidak. Lalu kok dikatakan di sini katanya Herodes yang tusuk-tusuk itu loh, data dari mana? Yang nggak percaya sama saya, monggo dibaca Alkitabnya. Alkitab sudah bahasa Indonesia, nggak perlu kalian terjemahin, gampang. Kalau penasaran bahasa aslinya silakan baca bahasa Yunaninya. Masih ada sampai sekarang. Nggak kami rubah-rubah. Kalau ada yang rubah-rubah ya ini pelakunya oknum-oknum ini. Sebagai tambahan, Paskah itu sekali lagi bukan maknanya mengenai tertusuknya mata Dajjal. Jadi Dajjal normal dengan kedua mata sejak lahir. Kapan dia kehilangan mata kanannya? Di saat dia disalib, di saat perayaan Paskah. Itulah yang disebut dengan peristiwa Paskah. Enggak sama sekali. Paskah itu artinya yang terlewati. Itu sudah dirayakan sejak zaman perjanjian lama. Bagaimana Tuhan memberikan tulah yang terakhir kepada bangsa Mesir. Anak sulungnya mati semuanya. Tetapi orang-orang Israel terlewati. Dan semua anak sulungnya selamat, tidak terbunuh. Kenapa? Sebab ada domba Paskah yang dikorbankan pada waktu itu. Yesus adalah domba Paskah yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Harusnya kita mati, dibunuh, dihukum dalam kematian kekal. Tetapi kita terlewati dari itu semuanya. Sebab kita percaya kepada Yesus. Ingat Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus, binasa. Itu saja konsekuensinya. Marilah kita percaya kepada Allah yang benar, bukan Allah KW yang tidak tahu kebenarannya bagaimana. Luis Prasios ini mengucapkan selamat Paskah untuk kita semuanya yang ada di seluruh Indonesia, yang ada seluruh dunia. Mari kita percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Luis Prasios ini, God be with you.